Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Semua kita dipelihara sama Tuhan hari demi hari sampai pada Rabu pagi ini, tanggal 13 Maret 2024. Selalu tiap hari, tiap saat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena besar anugerah Tuhan, besar kasih Tuhan, besar kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan Yesus. Mari kita jadikan hari demi hari hidup ini menjadikan rumah doa. Sebelum kita beraktivitas apapun, kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya kita mengikatkan diri kepada Tuhan, supaya hari demi hari kita mengisi waktu-waktu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan sebuah pujian, jadikan aku Tuhan rumah doamu, supaya Tuhan selalu bertata, berkuasa, berdaulat di dalam kehidupan kita. Bukan dunia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan salah jalan, jangan sesat, tapi kita melangkah bersama Yesus, biar hidup kita senantiasa membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang menyembahmu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, amin, haleluya. Penuhi hatiku sekarang, amin, haleluya, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, datang menyembahmu, amin. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Dalam Matius 21 ayat 13, dan firman Allah katakan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Oh Yesus, jadikan hidupku rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Haleluya. Biar hidupku selalu berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa. Amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, haleluya, agar semua suku bangsa datang bertobat, datang kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku dalam nama Yesus. Sebentar pagi ini kami mau baca firman-Mu. Biar firman-Mu selalu simpan dalam hati kami Bapa, supaya Kau tidak berdosa. Aku tidak berdosa kepada-Mu Bapa, dan aku melangkah di dalam kebenaran-Mu. Hidupku menjadi rumah doa Tuhan, penuh dengan doa, bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur Bapa pagi ini. Amin, amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus buat semua anugerah Tuhan. Biar menjadi kerinduan kita, biar hidup ini jadikan rumah doa Tuhan. Ya, bukan jadi sarang penyamun, jangan diisi dengan perkara dunia, saudara. Hidup kita dalam milik Tuhan. Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 3:16, tahukah kamu bahwa hidupmu ada rumah Allah, saudara, rumah Roh Kudus, bait Allah. Ya, kalau saya mau baca coba 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3:16. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Wah, Tuhan sudah panggil kita. Hidup ini jadi rumah Tuhan, saudara. Artinya membangun persekutuan Tuhan, supaya jangan sampai ada ragi-ragi perkara-perkara yang kotor, saudara. Ya, karena ada Roh Kudus, bukan milik kita. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Ya, kalau milik kita, kita berarti kita punya kuasa mencipta diri kita. Tidak punya kuasa mencipta diri kita, tapi mencipta diri kita ada dalam kuasa Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita berserah total kepada Tuhan. Ya, jangan sewenang-wenang kita dalam kehidupan diri kita. Jangan seenaknya kita ngatur kehidupan kita. Tapi kehidupan kita, apalagi kalau sudah Tuhan panggil, pilih kita menjadi anak Tuhan Yesus, supaya hidup kita standarnya firman Tuhan. Minta sama Tuhan supaya jadikan aku rumah doa Tuhan. Ini harus, saudara. Ini membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, jadikan aku rumah Tuhan. Rumah doa Tuhan itu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, setiap kita pagi, ya, saya rutin tiap pagi baca firman Allah perjanjian lama, malam perjanjian baru. Ya, selalu saya itu supaya enak, sudah ya, klop. Ya, dari perjanjian lama lengkap dari Kejadian sampai Maleakhi, perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Ya, supaya kita betul-betul isi hidup ini membangun persekutuan dengan Tuhan. Sehat, rohani sehat kalau diisi dengan firman Tuhan, ya. Mari kita baca Imamat 14 ayat 33 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Jadi kenapa Tuhan kasih contoh rumah kusta? Di sini
Memang 2000 tahun yang lalu, saudara ya. Ini firman Allah, cerita masa lalu. Ya. Rumah kusta, banyak orang sakit kusta. Tapi kalau ada pertanyaan, dikaitkan sama kita apa, Pak Pendeta? Nah, kalau saya mengartikan arti rohani, jadi firman Allah ini ada spiritual meaning, arti rohani. Jadi ada arti jasmani sejarah kita dengan logika, tahu. Tapi di balik itu, Yesus juga berfirman itu. Banyak maksud-maksud rohani, saudara. Ya, seperti bait Allah runtuh, itu apa arti dan tidak secara fisik begitu bait kata dengan kehidupan Yesus itu. Ya, bait Allah runtuh karena dirinya sudah bait Allah, nanti Yesus dikaitkan dengan ia akan disalib ya. Demikian waktu domba, ya ada arti rohani domba. Kenapa waktu bangsa Israel ini ya korban domba pada waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak ya, tahu ada domba yang disembelih ya. Itu ada arti rohani. Arti rohani apa, Saudara? Bagian daripada pengorbanan Kristus. Semua sama juga nih, rumah ada arti rohani. Rumah di hidup kita. Jangan sampai ada kusta-kusta, ada dosa-dosa, dosa tersembunyi. Nggak bisa, Saudara. Banyak orang tidak menyadari kenapa Tuhan, kok doaku tidak jawab sama Tuhan. Atau firman Allah dalam Yesaya 59. Ya, bukan tangan Tuhan singkat tidak mau menolong kita, atau telinga tidak mendengar, bukan. Tapi karena ada dosa. Makin penting di sini. Tuhan tunjukkan kalau sampai di rumah itu, setelah kamu masuk tanah Kanaan, artinya setelah kita bertobat, setelah itu kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, jangan sampai kehidupan kita ada celah, karena Tuhan tidak mau hidup ini bercacat celah. Tuhan tidak mau. Baca surah 1 Tesalonika 5:3. Supaya apa? Supaya tubuh jiwa kita terpelihara sempurna. Itu maunya Tuhan. Tuhan tidak mau ada cacat celah. Dia mau. Maka menjadi serupa dan terus. Maka dikatakan di sini, maka pembeli rumah itu, siapa pembeli rumah kita ini, harus datang memberitahukan kabar imam. Ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Di depan kita ada dosa, cepat bertobat, saudara. Ya, ini punya arti rohani seperti itu. Dikaitkan dengan firman Allah dan kehidupan kita. Supaya kita jangan sampai kehidupan kita kan banyak dosa-dosa tersembunyi. Ya, saya banyak mendengar berita-berita suami istri perselingkuh, ya suaminya selingkuh, banyak bohong, saudara. Ya, dari mana kata istrinya? Ya dari rapat kantor, padahal tidak benar. Banyak seperti itu. Jadi banyak dosa-dosa yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Gak mau, gak boleh, saudara. Mari kita baca berikutnya. Maka harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan. Ya, sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala ada dalam rumah itu. Dan setelah itu haruslah imam datang untuk memeriksanya. Dikosongkan dosa, harus dia buang dalam nama Yesus. Ya, supaya tidak ada kusta, tidak ada dosa dalam diri kita. Tidak ada dusta, tidak ada kusta. Supaya kita benar di hadapan Tuhan. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan loko-loko yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu, lalu berdiri depan pintu rumah itu dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Ya, pada hari yang ketujuh imam harus datang kembali. Kalau menurut permaksanya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah. Jangan sampai dosa menyeluruh dalam kehidupan kita seperti iblis, saudara. Ya, seperti Yudas Iskariot menyeluruh. Bohong semuanya, tidak ada kebenaran dalam dirinya. Yohanes 8:44. Menyeluruh rumah itu kena kusta. Kehidupan kita dikuasai oleh dosa. Banyak saat ini, saudara. Ya, orang main dengan dosa. Ya, seperti Whitney Houston itu, ya, itu penyanyi yang sudah meninggal. Dia pernah berkata, dalam diriku sudah tidak bisa membedakan lagi antara kebenaran dan ketidakbenaran, karena hidupnya sudah penuh dengan dosa. Kalau penuh dengan dosa, hidup di dalam kegelapan, sudah tidak bisa membedakan. Lampu gelap, kalau saudara masuk dalam ruangan gelap, bisa nggak melihat warna? Oh, ini warna kuning, warna. Nggak bisa. Kita bisa membedakan warna kalau ada terang. Demikian kita sama. Kalau kita ada dalam terang Tuhan, tahu ini dosa dan tidak dosa. Karena ada dalam terang Tuhan. Oleh itu mari kita mau kembali kepada Tuhan. Ya. Pada hari yang ketujuh imam harus datang kembali. Kalau menurut pemeriksaan tanda kusta itu meluas pada di rumah, maka imam harus memerintahkan supaya orang itu ya mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar kota ke suatu tempat. Dibuang, sudah dosa harus kita buang, ya. Dan ia harus mengikis rumah itu sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepah itu harus ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Buang tempat dosa najis di neraka, saudara. Ya, kita buang jauh-jauh, tidak ada dosa dalam kehidupan kita. Dan orang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangnya sebagai pengganti batu tadi, dan harus mengambil lepah lain dan melepah rumah. Oh, bagus ini, saudara. Batu-batu adalah Kristus. Ganti, buang itu semua. Ganti dan kehidupan Kristus.
sehingga kita menjadi baru. 2 Korintus 5:17, kita menjadi ciptaan yang baru. Ini maksud Tuhan. Ada maksud benar. Saya nangis kepada Tuhan kalau sudah baca firman. Ada maksud meaning rohani. Kalau saudara cuma arti sejarah, selesai sudah, sini ada arti rohani. Ini masa lalu tidak berlaku. Tapi justru ada maksud Tuhan, supaya kita ganti dengan batu yang lain, dengan batu Kristus. Ya. Tapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sudah batu-batunya diungkit dan sudah rumah itu dikikis, bahkan sudah lupa lagi. Dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaan tanda itu sudah meluas dalam rumah, maka kusta ganas lain diam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak, jadi batunya, kayunya, dan segala lepas rumah itu, lalu dibawa semuanya itu keluar kota, suatu tempat yang najis. Rombak, saudara-saudara. Ada orang Kristen, pertobatannya setengah-setengah itu, saudara. Udah orang Kristen tapi banyak yang tidak bertobat. KTP Kristen tanpa pertobatan. Ya, tak bisa, saudara. Harus bertobat. Kita harus konsekuen, konsisten, tegas. Kita benci dosa, tapi hidup di dalam firman Tuhan. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu, selama rumah itu ditutup, jadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian orang yang makan dalam rumah itu harus mencuci pakaiannya. Semua harus cuci, saudara. Kehidupan yang baru dalam bertobat, arti bertobat, mencuci pakaian, hidup bertobat, saudara. Ya. Tapi jika imam datang dan menurut pemeriksaan yang tanda itu tidak meluas dalam rumah itu sudah dilepas, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir, karena tanda itu telah hilang. Arti bertobat. Kalau tahu tobat, dikuduskan oleh darah Yesus, oleh firman Allah. Kemudian untuk menyucikan rumah itu harus saya mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmisi, dan hidup bertobat sungguh-sungguh, ya. Seperti katakan 2 ekor bayi berroh kudus, 1 Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, dan 1 keburuan lagi diri kita. Harus kita betul bertobat. Ada harga yang harus dibayar. So. Burung yang seekor setelah disembelihnya ini sembelih. Apa maksudnya? Yaitu kita harus pikul salib. Ya, betul-betul kita diubah sama Tuhan, disembelih di atas belanga tanah, berisi air mengalir. Apa, surah firman Allah. Kehidupan kita bertobat dengan dipenuhi disuci karena firman Allah. Lalu ya harus mengambil kayu aras dan hisop, kain kirmisi dan burung yang masih hidup itu, dan mencelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air mengalir itu. Kemudian dia harus memercik kepada rumah itu 7 kali. Dengan demikian dia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung hidup, kayu aras, hisop, dan kain kirmisi. Oh, melalui pengorbanan Kristus, kehidupan kita menjadi disuci oleh darah Yesus, pengorbanan Kristus, ya. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskan keluar padang gurun, ke kota, ke padang. Demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu. Rumah itu menjadi tahir, hidup kita menjadi tahir. Kehidupan kita bertobat menjadi pendamaian bagi Tuhan. Oh, luar biasa. Itulah hukum yang tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan pano, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam tahir. Itulah hukum tentang kusta. Jadi inilah hukum tentang dosa. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Tuhan sudah panggil kita. Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 5:3, semua baca, saudara. 1 Tesalonika 5:3. Allah penuh dengan damai sejahtera akan meluruskan kita seluruhnya. Saya mau baca. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita jadikan hidup kita benar sama Tuhan. Kalau penuh dengan doa, penuh dengan firman Allah, Tuhan memberkati kita semua. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembahmu. Hidup kita menjadi berkat. Kalau hidup kita penuh dengan doa, ada kebenaran Tuhan, semua bangsa artinya hidup kita menjadi berkat. Menjadi garam, menjadi pelita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Hidupku menjadi berkat. Amin, haleluya. Jadikan aku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Yesus. Jadikan aku rumah doa-Mu Bapa. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Jadi kerinduan kita supaya kita rumah doa, kita menjadi pelita, menjadi garam, hidup kita berdampak, punya nilai-nilai kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat buat setiap orang, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Menjadi doa saya Bapak Ibu, pagi ini adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan bersama kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.